Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyampaikan presentasi untuk tugas ujian akhir semester pada mata kuliah aplikasi perangkat lunak dengan judul Sistem Informasi Penjualan Toko Alat Tulis Dia berbasis web. Kami bertiga dengan susunan yang pertama AVVK Fajaran Saputro, NIM-nya 2533255. Yang kedua Dewi Solekah, NIM-nya 215333429. Yang ketiga Hisam Eko Prayitno, NIM 215333406. Latar belakang yaitu sistem informasi yang merupakan suatu perangkat lunak yang diciptakan sebagai sarana untuk membantu dalam proses berlangsungnya bisnis. Salah satu sistem informasi yang banyak diimplementasikan berkaitan dengan hal tersebut adalah sistem berbasis desktop. Aplikasi penjualan toko alat tulis dirancang karena adanya permasalahan pada manajemen pengelolaan toko, khususnya pada transaksi penjualan dan pembelian serta monitoring stok. Yang berkaitan dengan penjualan ini ada dua, yaitu rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah ini pada perancangan aplikasi, yaitu bagaimana cara membuat aplikasi penjualan yang dapat membuat manajemen toko alat tulis dia menjadi efektif dan efisien. Tujuannya yaitu agar toko alat tulis dia menjadi efektif dan efisien, agar pemilik toko lebih mudah dalam melakukan monitoring penjualan dan pembelian. Pemilik toko juga diharapkan dapat mengetahui stok yang tersedia untuk dijual dan mengetahui omset secara detail. Kemudian untuk tinjauan pustaka ini ada dua kajian, yaitu kajian yang berkenaan dengan Unified Modeling Language UML, kemudian sistem informasi persediaan barang pada toko mainan Namda Toys Bekasi. Ini kajian MPC-nya ada dua. Oh maaf, ini ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kajian, yaitu yang pertama tadi menggunakan UML, kemudian informasi persediaan barang pada toko mainan, kemudian PHP MySQL, pemrograman web, kemudian Sublime Text dan SAM. Untuk tupoksi, untuk project manager berperan besar untuk menjadi bearing bagi rekan-rekan setimnya dalam hal negosiasi infrastruktur dan timeline pengerjaan proyek. Juga untuk membatasi fitur yang tidak seharusnya dikerjakan dalam timeline yang ditentukan. Kemudian untuk sistem analis berperan besar dalam analis keseluruhan sistem dan bisnis proses. Kemudian bisnis proses yang diinginkan klien harus dipastikan mendapat garis besar dan detailnya. Kemudian untuk divalidasi kepada klien dan diterjemahkan menjadi beberapa wujud diagram. Kemudian untuk programnya ya, ini bisa berupa flowchart, DFD maupun UML. Untuk sistem analis berperan besar dalam memudahkan programmer dan untuk melakukan analisisnya sendiri. Kemudian untuk desain UX-nya berperan dalam bagaimana membuat pengguna merasa nyaman dan betah dalam menggunakan aplikasi. Tapi yang utama adalah bagaimana membuat user dapat menyelesaikan kebutuhannya secara saat menggunakan aplikasi. Peran UX designer untuk menentukan setiap apa aplikasi harus berinteraksi dengan usernya. Ini untuk tupoksi tugasnya.
Kemudian untuk bagan kerja, untuk bagan kerja ini kita mulai dari penentuan kelompok aplikasi perangkat lunak, kemudian kita mendiskusi analisis studi kasusnya, lalu diskusi penyelesaian studi kasus, pembagian job desk, kemudian menuju perancangan program. Dari perancangan program akan ditunjukkan ke konsultasi dengan klien. Kemudian dari konsultasi dengan klien kita ke konsultasi. Bila tidak setuju, akan kembali lagi ke perancangan program. Bila mana dari konsultasi tersebut disetujui, akan menuju ke rumusan barisan program e-coding, barisan program coding. Kemudian dari penulisan barisan coding akan ditujukan ke percobaan aplikasi. Nah, dari percobaan aplikasi tersebut ini akan menuju ke testing. Bila testing ada errornya, akan ada perbaikan aplikasi. Kemudian perbaikan dari aplikasi ini menuju ke percobaan lagi untuk percobaan aplikasi. Apabila dari testing ini normal, tidak ada masalah error dan sebagainya, akan diteruskan ke bagian aplikasi sudah selesai, ya. Dari normal, kalau testingnya normal, akan ke aplikasi sudah selesai dan ke selesai. Ini untuk bagan kerja. Monggo Mas Isam atau Mbak Dewi. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Mas Afif. Minta tolong Mas Afif untuk ke halaman berikutnya. Untuk yang saya sampaikan pertama yaitu mengenai DFD level 0. Di dalam DFD level 0 ini terdapat admin yang bertindak sebagai usernya ini adalah admin atau kasir, di mana admin atau kasir ini dapat melakukan beberapa proses seperti edit data, melakukan input transaksi, melakukan input kategori barang, input data barang, lalu juga dapat mencari data barang. Kemudian yang penting ini ya, yang penting adalah admin itu harus melakukan login terlebih dahulu nanti untuk bisa melakukan proses-proses di dalam sistem. Kemudian nanti admin juga bisa melakukan transaksi, termasuk untuk mengecek stok barang yang masih ada itu berapa, kemudian untuk melihat kategori barang dan juga data barang. Berikutnya yaitu mengenai DFD level 1. Di DFD level 1 ini diuraikan beberapa proses, yaitu proses mengolah data member, mengolah login, transaksi, kemudian ada proses pengolahan kategori barang, proses pengolahan master barang, dan juga proses mencetak nota di akhir, yang mana untuk yang pertama ini dapat dilakukan login terlebih dahulu oleh admin, kemudian dilakukan transaksi, lalu juga bisa melakukan pengolahan kategori barang, juga pengolahan master barang. Kemudian ini yang didapat untuk outputnya yaitu nanti adalah berupa nota dari proses transaksi. Berikutnya mengenai ERD. Di dalam ERD ini ada beberapa peran ya, ada member, kemudian login, kategori, barang, penjualan, dan juga nota.
yang mana di masing-masing ini memiliki subnya masing-masing, seperti contohnya itu login. Dalam proses login nanti memerlukan ID untuk login, kemudian password, kemudian ID member untuk usernya, kemudian kalaupun barang berarti nanti barangnya itu memiliki ID barang, memiliki kategori, sampai dengan harga jual dan harga beli. Lalu slide berikutnya yaitu flowchart. Untuk flowchartnya ini dimulai dari pengaksesan halaman login terlebih dahulu, yang mana nanti user akan melakukan login, dan apabila login tidak berhasil, yaitu mungkin salah dalam memasukkan user ID ataupun mungkin salah dalam memasukkan password, berarti nanti login akan gagal dan akan diminta untuk pengisian data login kembali. Namun ketika login yang dilakukan itu berhasil, yaitu dengan syarat input user ID dan password benar, nanti akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Dan nanti di halaman dashboard ini terdapat ada beberapa pilihan. Nanti bisa mengakses menu halaman master barang, kemudian nanti bisa mengakses halaman transaksi, dan juga bisa mengakses halaman laporan. Kemudian slide berikutnya yaitu mengenai UML. UML-nya ada dua, yaitu UML penerimaan barang dan UML order. Untuk UML penerimaan barang ini dilakukan oleh supplier dengan kasir. Kemudian untuk UML order ini dilakukan oleh admin. Lanjut Mas ke slide berikutnya. Ini slide berikutnya masih UML, yaitu UML penjualan barang dan UML pembuatan laporan. Untuk UML pembelian barang ini tentunya dilakukan oleh pembeli, dan nanti dilakukannya itu dengan pelayanan dari kasir. Dan untuk UML laporan penjualan ini dilakukan oleh admin dengan pemilik. Kemudian berikutnya yaitu tes program, yang mana nanti akan langsung didemokan secara langsung mengenai aplikasi yang telah dibuat oleh rekan kami Mas Hisham Eko. Silakan Mas Hisham. Untuk demo programnya, pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi exam terlebih dahulu dengan mengaktifkan Apache dan MySQL. Kemudian setelah indikatornya menyala, kita pindah ke browser, bisa Google Chrome ataupun Mozilla atau Opera. Kemudian kita ketikkan yaitu localhost/toko_dia, dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk login, kita memasukkan admin dan password. Untuk kita coba yang password salah dulu ya. Kalau password salah, maka akan muncul tampilan seperti ini, pop-up seperti ini. Dan kalaupun kosong, itu tidak bisa diakses. Kita masukkan password yang benar, maka kita akan masuk ke muncul pop-up dulu, dan kita akan masuk ke halaman dashboard dari aplikasi penjualan. Di sini ada beberapa menu.
dashboard, master, transaksi, dan setting. Di dashboard sendiri ada profil, kemudian ada barang, tabel barang, kemudian ada stok yang tersedia, kemudian ada laporan, ini adalah barang yang sudah terjual, kemudian ada kategori dari barang yang ada di gudang. Untuk pertama kita coba yaitu ke barang dulu. Ya, ini adalah tampilan dari stok yang ada, yaitu ID barang. Ini adalah barcode dari barang, kemudian kategorinya adalah jenisnya, ini namanya barang, supplier, penyuplai atau distributornya, ini adalah stok, ini harga dari kita beli dari distributor, kemudian ini harga jual, harga yang kita jual ke konsumen, dan satuannya kita menggunakan satuan piece biar mudah untuk perhitungannya. Ini kita mulai dari input data dulu. Anggap saja ada supplier yang datang mengirimkan barang, kita masukkan barcode-nya, barcode baru ya. Kemudian kategori, ini kalau belum ada kategori kita tambahkan dulu di tabel, bisa kembali ke dashboard, kemudian ke tabel kategori. Karena anggap saja tadi barang yang datang adalah barang baru, kita tinggal memasukkan kode. Misal kwitansi. Langsung kita insert. Nah, di sini sudah ada kategori baru. Kita kembali ke menu transaksi yang tadi, yaitu ke barang. Kemudian insert. Kita masukkan lagi kode yang tadi. Kategorinya adalah kwitansi, nama barangnya kwitansi kecil dari Sinar Dunia. Bayarnya kita anggap saja PT Sinar Dunia. Harganya karena kecil biasanya lebih murah, kita kasih harga. Dari sana kita mendapatkan harga 2.250, sedangkan kita akan menjualnya dengan harga 3.000 per piece-nya. Nah, barang yang ini, stok yang ini kita isi sesuai dengan barang yang diturunkan dari yang dikirim dari supplier. Misalnya satu karton itu anggap saja isinya ada 100 pak, satu pak isi 10, berarti maaf, ambil yang sedikit aja. Misal datangnya ada 100 piece, berarti 10 pak. Ini untuk tangga inputnya ini otomatis. Kemudian kita insert. Ini untuk kwitansi sudah bertambah. Nah, di sini kita bisa melihat detailnya. Nah, ini detailnya. Kemudian kita bisa kembali. Setelah itu bisa kita edit. Nah, ini bisa kita edit lagi. Misal harganya turun atau naik, misal kita buat aja harganya turun ya. Kita edit harga turun menjadi 1.050. Ini yang tetap kita update.
update, dan setelah selesai ada indikator edit data berhasil. Lalu kita kembali, muncul di sini. Tadi harganya kan pertama 3.000, sekarang sudah ganti. Kalau hapus ya kita coba. Nah, apakah dihapus barang? Kalau ingin dihapus, klik OK. Kalau tidak, di cancel saja. Kemudian kita tadi di kategori. Nah, ini kategorinya seperti yang pertama tadi, bisa kita edit dan kita hapus juga. Untuk agenda, kita klik. Tidak berjalan. Oke, kita lanjutkan aja ke transaksi, karena ini yang penting. Ke transaksi jual. Ini adalah salah satu fitur utama atau yang paling penting dari aplikasi ini. Kita cari barang, misal kita masukkan kode atau nama barangnya. Misal kita inputkan kwitansi, akan muncul seperti ini jumlah kwitansi. Kita masukkan, misal kita akan muncul ini, misalnya konsumen membeli kwitansi itu 10 biji atau 1 pak. Kita update, kita ganti dulu, kemudian kita update. Sudah ganti 10. Terus misal kita mau nyari lagi, yaitu agenda, misal agenda ini. Nah, anggap saja agendanya kita beli 1 saja. Kemudian untuk full point, kalau kita salah memasukkan memasukkan kategori barang, itu di sini nggak akan muncul. Kita harus memasukkan yang benar. Misal gini. Nah, ini adalah pulpen reader 3D Super. Coba kita coba ya gini. Pen. Kalau misalnya ada nama barang yang mirip atau sama, kita masukkan ke sini, ke cari barang, di sini akan muncul semua. Kalau saja kita mau beli yang pulpen 3D warna hitam. Kita klik keranjang, kemudian kita masuk ke sini, ke menu penjualan. Ini kita ganti misal 5 biji saja, update lagi. Nah, muncul total yang harus setelah selesai, ini total yang harus dibayar oleh pembeli adalah 57.500. Kemudian di sini kita masukkan, misalnya pembeli memberi uang kepada kasir itu sebesar 100.000. Kemudian kita inputkan di sini. Nah, ada indikator, ada notif, belanjaan berhasil dibayar. Nah, dari jumlah yang harus dibayar, kemudian membayarkan senilai 100.000, dan pembeli akan mendapatkan kembalian sebesar 42.500. Setelah transaksi ini selesai, kita klik print untuk bukti pembayaran. Nah, maka akan muncul pop-up baru.
Nah, ini. Di sini nanti tinggal kita pilih printnya yang kita konekkan, kemudian tinggal kita tekan print, dan nota akan keluar. Nah, ini adalah bentuk notanya, nota dari toko untuk pelanggan yang melakukan transaksi. Ada nama toko, kemudian alamat toko, tanggal transaksi, kasirnya siapa, nomor barangnya apa saja, jumlahnya berapa, terus harga, total pembeliannya berapa, yang dibayarkan berapa, dan kembaliannya berapa. Dan kita print biar notanya keluar, kemudian kita berikan kepada customer. Untuk tambahannya di sini ada menu laporan penjualan. Untuk halaman ini, nah ini semua adalah data dari penjualan yang terjadi pada toko dia. Dari modelnya segini, terus kemudian yang terjualnya ada segini, dan keuntungannya seperti ini, 30.600 dari 29 biji, dan ada 1, 2, ini bisa kita filter seperti ini. Jadi agenda sendiri, binder sendiri, terus ini poin juga sendiri berdasarkan warnanya. Ada 1, 2, 3, ada tiga kategori ya. Ada 3 kategori, ada 29 piece item. Dan di sini. Kemudian dari laporan ini kita bisa mengekspornya ke Excel. Coba kita buka ya, yang hari ini saja. Bisa kita masukkan, enggak, ini aja. Tahun 2022. Kita refresh dulu. Kemudian kita klik Excel. Nah, ini sudah terdownload untuk laporannya. Coba kita lihat. Sembari menunggu downloadnya selesai, kita akan masuk ke user. Pada menu user lah, ini kita bisa merubah foto dari kita sendiri, kemudian mengganti nama, mengganti email kita, mengganti telepon, dan ID KTP. Kemudian kita juga bisa mengganti user maupun password kita sendiri. Kalau sudah, tinggal kita simpan saja. Kita edit dulu ya. Misalnya ini aja. Alamat payment. Kita ubah, kemudian sudah terganti alamatnya. Sekarang kita coba lagi. Kita masuk ke Excel. Nah, ini adalah laporan penjualan selama Januari 2022. Bisa kita lihat seperti ini. Jadi, apa fungsinya Excel? Itu untuk dualitas protect. Jadi, ketika nanti sistem kita mengalami error, kita bisa membuka Excel ini untuk melihat kembali laporan sebelumnya. Jadi
pemilik toko tidak akan kehilangan data. Itu. Kemudian kita bisa menyeting untuk mengubah nama toko, alamat, dan nomor HP dari pemilik dan nama dari pemiliknya. Bisa kita ganti nama pemiliknya adalah ya, ya. Kemudian kita update. Nah, berhasil. Kita kembali ke dashboard. Jadi seperti itu demo aplikasi dari kelompok kami yang kami beri judul sistem informasi penjualan Tokopedia berbasis web. Semoga aplikasi ini bermanfaat dan diharapkan ada pengembangan lagi untuk kedepannya. Kemudian terus terakhir, setelah kita selesai melakukan ini, kita logout keluar. Keluar. Nah, kembali lagi kepada halaman login ini. Seperti saja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.